Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan coba membahas bagaimana mencari pusat gravitasi atau pusat massa dan bagaimana menghitung momen inersia terhadap pusat massa. Yang pertama akan coba dipaparkan bagaimana menghitung pusat dari massa, baik itu berupa luasan, volume maupun apa saja. Ya. Jadi inti atau cara pertama yang harus kita pahami untuk mencari pusat gravitasi itu adalah prinsip dari statis momen. Jadi artinya momen di semua titik, di semua acuan harus sama dengan nol atau saling menghilangkan, sehingga berlaku prinsip dari kondisi-kondisi batas atau boundary condition di mana gaya arah X atau horizontal sama dengan 0, arah depan belakang 0, kemudian arah vertikal juga 0, dan sigma momen pun pasti 0. Nah, biasanya center of gravity atau pusat dari suatu massa atau luasan atau volume itu perlu untuk kita menghitung suatu resultan beban, ya. Kemudian juga bisa untuk mencari titik pusat dari luasan, volume, massa. Kemudian untuk yang kasus fondasi yang akan kita coba jelaskan ke belakang, kita harus ingat bahwasanya massa kalau dikalikan dengan kecepatan gravitasi itu akan menjadi suatu gaya atau beban. Ya. Dengan kita sudah tahu bahwa besaran nilai percepatan gravitasi bumi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Ini adalah suatu konstanta. Ya. Kemudian volume kalikan dengan density juga merupakan beban. Ya. Di mana density-nya adalah konstan. Ya. Kemudian luasan dikalikan tebal, ya, dikalikan dengan density juga akan menjadi suatu load. Ya, akan menjadi suatu load. Jadi artinya biasanya suatu konstanta yang konstan, suatu angka yang konstan itu akan disederhanakan karena saling menghilangkan. Ya. Sehingga biasanya static moment yang harusnya load dikalikan dengan jarak itu bisa langsung sebagai massa jarak, volume jarak, atau area jarak. Karena besaran-besaran yang konstan seperti gravity density dan thickness density itu ditiadakan. Kemudian di sini untuk lebih jelas akan diberi contoh bagaimana menghitung suatu pusat luasan terhadap beberapa acuan. Ya. Apakah luasan yang utuh kita bagi-bagi, jadi artinya luasan yang utuh itu bisa sama dengan penjumlahan dari beberapa luasan yang lebih kecil, atau luasan yang akan dicari adalah merupakan suatu luasan yang besar dikurangi dengan luasan yang lebih kecil. Ya, jadi merupakan suatu sum up atau suatu penjumlahan. Ya. Kita lihat di sini, ini ada suatu luasan yang akan kita cari di mana pusat gravitasinya atau titik pusat massanya. Itu kalau bentuknya adalah sederhana seperti ini, kita pasti sudah tahu bahwasanya titik pusatnya adalah di pertengahan dari panjang mendatar dan pertengahan dari panjang vertikal. Itu sudah pasti, sudah tertanam di pikiran kita dari mulai kita sekolah dasar bahwasanya titik pusatnya suatu bangun berbentuk persegi panjang adalah di tengah-tengahnya atau pertemuan antara diagonal. Ya. Kemudian di sini
dicoba dikasih suatu dimensi panjang, di mana arah X-nya adalah 12 meter dan arah Y-nya adalah 14 meter. Kalau kita hitung luasnya adalah 12 kali 14, yaitu 168 meter persegi. Ya. Di sini adalah merupakan pusat gravitinya, yang jaraknya diukur dari bawah adalah 7 meter. Diukur dari atas pun pasti 7 meter. Diukur dari kiri kanan adalah 6 meter. Ya. Kemudian kita coba mencari center of gravity-nya yang letaknya di sini dengan membuat luasan yang utuh kita bagi-bagi. Apakah nanti akan menghasilkan pusat luasannya pada titik yang sama. Sehingga jarak dari sini sebagai acuan adalah sekitar 9 meter dari pusat luasan. Kemudian kita bagi-bagi menjadi dua luasan. Ya. Di luasan yang pertama adalah 8 kali 12. Jadi luasan pertama adalah 96 meter persegi. Kemudian pusat luasan yang pertama di sini adalah berjarak 12 meter dari acuan yang sama. Kemudian ditambah dengan luasan yang kedua, di mana dimensinya adalah 12 kalikan dengan 6 meter. Luasnya adalah 72. Jadi luasan 96 ditambah dengan 72 akan sama dengan 168. Jadi sebetulnya luasan utuh ini adalah merupakan luasan yang 96 ditambah luasan yang 72. Jadi otomatis kalau ini digabungkan, pusat luasannya juga akan berjarak 9 meter dari acuan yang sama. Terlihat di sini. Berarti ini jaraknya ke garis acuan yang sama adalah 5 meter. Ya. Jadi ini adalah acuan yang kita jadikan suatu rujukan untuk menentukan apakah titik pusat gravitasinya adalah sama. Ya. Nah di sini A gabungan di sini, ya A gabungan di sini. Ya. Dengan kita menghitungnya dari di sini, jadi A gabungan adalah 96 dikalikan dengan XCG, jadi titik pusat luasan gabungan yang kita belum tahu, kalikan dengan thickness dan density, ini adalah suatu acuan yang sesuatu nilai yang konstan sehingga kita bisa saling menghilangkan atau kita bagi dengan thickness dan density ruas sebelah kiri dan kanan sehingga tinggal A gabungan kalikan dengan XCG sama dengan A1 kalikan dengan X1. X1 adalah jarak antara pusat luasan yang pertama terhadap garis acuan. Kemudian X2 adalah jarak pusat luasan yang kedua terhadap garis acuan. Nah, sehingga kita hitung A gabungan kalikan dengan X3 adalah A1 kali X1 tambah A2 kali X2. Kemudian di sini 96 plus 72 kalikan dengan XCG akan sama dengan 96 kali 12 tambah 72 kali 5. Didapatkan 168 XCG, ya, 168 XCG sama dengan 1152 tambah dengan 360. Ya. Kemudian di sini maka XCG adalah 1512 dibagi dengan 168 sama dengan 9 meter. Ya, jadi jelas di sini sama antara titik pusat luasan utuh dengan titik pusat gabungan dari dua luasan.
momen inersia atau inersia momen, simbolnya adalah I terhadap O atau I terhadap titik pusat, itu juga kita harus mendalami dulu, lalu kita harus paham dulu bagaimana menentukan pusat dari luasan gabungan. Karena nanti untuk tantangan-tantangan depan, biasanya bentuk-bentuk fondasi bentuknya tidak sederhana lagi, tidak seperti persegi empat ataupun bujur sangkar yang kita sudah pasti di mana center of gravity-nya. Tapi kalau fondasi gabungan terutama yang misalkan bentuknya bisa bentuk trapezoid atau bentuk T atau cantilever, berarti ada beberapa gabungan luasan yang kita harus mencari dulu di mana pusat luasan gabungan fondasi tersebut. Jadi prinsipnya sama, ya intermomennya adalah prinsipnya adalah sama-sama statis momen. Jadi sebetulnya kita adalah mencari statis momen juga. Nah, kemudian juga kita harus paham tentang boundary condition dan center of gravity. Kemudian biasanya momen inersia itu dipakai untuk kita nantinya mencari momen. Karena inersia momen dia akan mengcounter atau melawan dalam formula biasanya adalah membagi momen yang bekerja pada arah di mana momen inersianya juga berbeda-beda. Karena momen inersia bisa dia pada arah mendatar atau pada arah vertikal. Arah sumbu X, arah sumbu Y. Melawan momen yang bekerja pada arah X dan melawan momen yang bekerja pada arah Y. Sebagai contoh di sini, ada suatu bangun berbentuk T. Ya. Kita akan coba mencari berapa besar momen inersia terhadap pusat luasan bentuk T yang merah ini, dengan kita membagi luasannya menjadi dua luasan, yaitu luasan yang sebelah kiri dan luasan yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, ya, untuk yang sebelah kiri, ini adalah titik pusat luasan kiri dengan nilai dari momen inersia terhadap pusat luasan kiri dengan luas A1. Kemudian ada luasan kedua, ya, dengan pusat luasan kedua di sini. Kemudian momen inersia pada atau terhadap pusat luasan yang kedua adalah I02. Kemudian akan kita cari pusat luasan masing-masing terhadap suatu acuan, yaitu acuan di sini diambil di sebelah kiri dari luasan yang pertama. Untuk yang luasan yang pertama, jarak pusat luasan pertama terhadap acuan adalah D1. Sehingga ada penambahan untuk menghitung momen inersia luasan pertama adalah ditambah dengan A1 kalikan dengan jarak kuadrat dari pusat luasan pertama terhadap acuan. Kemudian untuk luasan yang kedua, jaraknya terhadap acuan adalah D2. Sehingga untuk menentukan besarnya momen inersia pada acuan harus ditambah dengan luasan kedua dikalikan jarak kuadrat dari pusat luasan kedua terhadap acuan. A2 D2 kuadrat. Kemudian kalau kita mau melempar atau membuat dua luasan itu acuannya ke pusat luasan gabungan dari luasan A1 dan A2, ya, maka dia harus dilempar lagi sejarak XOG atau jarak dari acuan tadi kita sebelah kiri terhadap pusat luasan dari gabungan, ya. Sehingga
Kalau kita jumlahkan di sini, ya kita jumlahkan berarti adalah momen inersia terhadap acuan yang sama ini dari luasan A1 dan luasan A2, ya, dan luasan A2 itu adalah penjumlahan dari I01 ditambah A1D1 kuadrat ditambah dengan I02 plus A2 kali D kuadrat. Itu adalah momen inersia terhadap acuan untuk gabungan luasan yang pertama dan luasan yang kedua. Kemudian, kalau misalkan kita mencari momen inersia, ya, momen inersia terhadap luasan berbentuk T yang sudah kita tahu misalkan ya dengan luas A di mana A adalah A1 tambah A2, ya, kemudian jaraknya ini juga XCOG, jadi sama jaraknya dari sini dengan di sini. Didapat I0 terhadap pusat luasan A adalah I0, ya. I0 adalah merupakan momen inersia pada atau terhadap pusat luasan. Kemudian I0 ini bisa dicari dari nilai-nilai di sini, ya. Menjadi sama dengan, ya, I0 berarti I0 ini nilai ini ditambah dengan nilai ini dikurangi, ya, dikurangi luasan A1, ya, dikalikan dengan jarak dari sini ke sini kuadrat, dikurangi lagi luasan A2 dengan jarak dari sini ke sini kuadrat, ya. Jadi I0 1 plus A1D1 kuadrat ini ditambah dengan I02 plus A2D2 kuadrat ini dikurangi dengan A1 tambah A2, A1 tambah A2 berarti adalah A, ya, dikalikan dengan XCG kuadrat, jarak dari sini ke sini, ya, atau I0 sama dengan nilai ini ditambah nilai ini dikurangi dengan A kalikan dengan jarak XCOG kuadrat, ya. Jadi untuk bentuk yang tidak teratur atau gabungan ini kita bisa mendapatkan nilai I0 dari beberapa luasan gabungan. Pada contoh di sini adalah gabungan dari A1 sama dengan A2. Kemudian untuk case yang lain, maksudnya kita ambil acuan yang lain, yang sebelumnya adalah terhadap tepi kiri dari bentuk T. Sekarang bagaimana kalau kita cari terhadap tepi sebelah kanan dari bentuk T, ya. Jadi di sini berarti jarak dari pusat luasan bentuk T terhadap kanan adalah X aksen CG. Kalau tadi adalah terhadap kiri berarti adalah X CG. Nah, sekarang adalah X aksen CG. Nah, di sini sama, berarti kita harus mencari luasan yang pertama berapa, di mana titik pusatnya, kemudian I0-nya, ya, I0-nya, kemudian jarak pusat luasan yang pertama terhadap kanan adalah D aksen 1, sehingga momen inersia terhadap acuan sebelah kanan untuk luasan yang pertama adalah I01 plus A1D1 D aksen 1 kuadrat ini, ya. Kemudian untuk yang luasan yang kedua, ya, kita sudah tahu di mana pusatnya karena bentuknya sederhana. Kemudian kita juga bisa menghitung I02-nya. Kemudian jarak pusat luasan yang kedua terhadap tepi kanan adalah D aksen yang kedua. Sehingga momen inersia pada titik acuan, ya, adalah I02 tambah A2 D aksen 2 kuadrat. Sehingga untuk gabungan A1 dan A2 berarti I-nya terhadap acuan, ya, adalah I01 plus A1 D aksen 1 kuadrat ditambah dengan I02 plus A2 D aksen 2 kuadrat. Kemudian untuk menghitung I0 pada pusat luasan bentuk T di sini adalah nilai ini, ya, dikurangi dengan luasan ini dikalikan jarak pusat luasan A terhadap di kanan yaitu X aksen
segi. Sehingga I0 adalah I01 plus A1D aksen 1 kuadrat tambah I02 plus A2D aksen 2 kuadrat dikurangi A X aksen CG kuadrat. Ini adalah jika kita mengambil acuan dari sebelah kanan. Nah, sekarang bagaimana jika acuannya langsung kita lempar acuannya terhadap pusat luasan bentuk T. Ya. Jadi langsung kita mencari acuan di pusat gabungan yang berbentuk T. Kita lihat di sini, berarti langsung nantinya dua luasan gabungan ini langsung dilempar tidak terhadap kiri ataupun kanan, langsung dilempar terhadap titik merah di sini yang merupakan pusat luasan berbentuk T. Ya. Jadi sama, ya. Jadi ini adalah luasan yang pertama, ya, luasan yang pertama. Kemudian A1 luasnya, kemudian kita bisa mencari I0-nya, kemudian kita juga bisa melihat jaraknya antara pusat luasan pertama terhadap pusat luasan, ya, sehingga di sini adalah X1, ya, sehingga momen inersia luasan yang pertama terhadap pusat luasan adalah I01 sama dengan A1 X1 kuadrat. Kemudian untuk luasan yang kedua, adalah A2. Kemudian kita sudah bisa menghitung I0 yang kedua. Kemudian jarak antara pusat luasan kedua terhadap pusat luasan adalah X2. Sehingga momen inersia luasan kedua terhadap pusat luasan adalah I02 plus A2 kalikan dengan X2 kuadrat. Kemudian dari rumus sebelumnya akan sama, ya. Jadi I0 yang luasan pertama terhadap suatu acuan ditambah I0 luasan kedua terhadap suatu acuan, kemudian dikurangi, ya, kurangi dengan luasan total dikalikan jarak acuan tersebut terhadap pusat luasan. Karena acuan tadi berhimpit dengan pusat luasan, sehingga jaraknya adalah 0. Sehingga di sini kurangi dengan A kali 0. Sehingga kalau kita sederhanakan rumusnya menjadi I01 plus A1X1 kuadrat plus I02 plus A2X2 kuadrat. Karena A dikalikan dengan 0 juga akan. Jadi kita sudah bisa membedakan bagaimana kalau kita mencari titik pusat acuan, titik pusat luasan gabungan terhadap suatu acuan, kemudian kita tarik atau kita lempar ke titik pusatnya, atau langsung terhadap titik pusatnya. Kalau terhadap suatu acuan, berarti jarak acuan dengan titik pusatnya tidak 0. Tapi kalau langsung terhadap acuannya yang berhimpit dengan pusat luasan, berarti jaraknya adalah 0. Sebagai contoh di sini, saya akan menghitung pusat luasan terhadap momen inersia terhadap pusat luasan. Luasan 1 itu akan saya bagi menjadi beberapa luasan kecil, ya. Kita sudah tahu di sini pusat luasannya atau center of gravity. Kemudian di sini dimensinya 8 kali 12, ya. A-nya total adalah 96,96 cm persegi, ya. Kemudian kalau saya tarik titik pusatnya terhadap serat atau tepi sebelah atas adalah 6 cm karena panjang arah vertikal 12. Ya. Kemudian I0 di sini, ya. I0 di sini terhadap sumbu X adalah 1/12 8 kali 12 kuadrat. Ya. Jadi 1/12 panjang mendatar dikalikan panjang vertikal pangkat 3. Jadi sebesar 1152 cm pangkat 3. Kemudian di sini kita coba luasan yang 8 kali 12 kita jadikan menjadi 4. Ya, jadi 4. Oke. Kemudian kita juga akan mencari momen inersianya terhadap suatu acuan, ya.
sama seperti di sini. Nanti akan kita cari acuannya terhadap tepi sebelah atas ya. Kita lihat di sini. Kita bagi menjadi 4 dengan dimensi masing-masing adalah 3 kali 8, 5 kali 8, 3 kali 4, 5 kali 4 ya. Sehingga kalau ditotalkan A1 ya tambah dengan A2 tambah dengan A3 tambah dengan A4 ya, itu adalah sama 96 cm persegi. Kemudian ini adalah I0 untuk luasan yang pertama ya, 128. Kemudian I0 terhadap I0 luasan kedua adalah 213,33. I0 luasan yang ketiga adalah 16 ya. I0 luasan yang keempat adalah 26,67. Kemudian ya, saya coba di sini saya lempar dengan acuan ke atas dulu ya, ke atas. Berarti kita mencari I gabungannya terhadap tepi sebelah atas ya. Jadi untuk luasan pertama adalah 4, kemudian luasan yang ketiga adalah 10, luasan yang ke ya, kemudian CUG-nya sama di sini ya, jarak 6 dari atas ya. Sehingga untuk yang luasan pertama ya adalah 128 ditambah dengan 3 kali 4 kalikan 4 kuadrat ya, jadi 512. Kemudian yang kedua adalah 213,33 kalikan 40 adalah luasan 5 kali 8 kalikan dengan 4 kuadrat. Jarak dari sini ke sini adalah 4. Nah, kemudian untuk yang luasan ketiga ya, jadi adalah 16, kemudian jarak dari sini adalah 10, berarti adalah 3 kali 4, 12, 10 kuadrat. Untuk yang luasan keempat, ya, kemudian kalau dijumlahkan adalah 4.608 cm. Ini adalah baru terhadap pusat acuan yang tadi sebelah atas. Kemudian untuk mencari I0, berarti harus kita lempar atau kita geser dia ke center of gravity di sini. Sehingga jarak dari sini adalah 6. Ya, sehingga I0-nya adalah I, yaitu 4608, dikurangi A, berarti A-nya adalah 96, ya, dikalikan dengan jarak kuadrat dari acuan tadi terhadap pusatnya, 6 kuadrat, jadi 1152. Jadi terbukti, kalau kita mencari langsung, dengan contoh luasan yang sederhana, kemudian kita cari dari gabungan beberapa luasan, yang membentuk luasan dengan area yang sama, ternyata nilai momen inersia terhadap pusat luasan atau pusat gabungan luasan adalah sama-sama 1152 cm per meter. Ini adalah beberapa contoh perhitungan dengan angka ya. Jadi silahkan dicoba sendiri ya. Di sini ada satu luasan ya. Kita coba mencarinya dari beberapa acuan. Acuan sebelah atas, acuan sebelah bawah maupun terhadap langsung acuannya ke pusat dari luasan fondasi. Ya, jadi di sini D, ya, kemudian ini ada A1, A2, A3, A4 ya, kemudian masing-masing sebagai acuannya saya pilih dia adalah terhadap bawah ya, berat bawah sebagai acuan, sehingga dia mempunyai jarak adalah D1, D2, D3, D4 ya. Kemudian di sini adalah perhitungannya. A adalah kita melihat yang langsung daripada luasan yang sebelah kiri, sementara A1, A2, A3, A4 adalah luasan-luasan yang dibentuk dari beberapa bagian luasan gabungan. Kemudian yang pertama adalah kita mencari I0, kemudian saya coba ini saya lempar ke sebelah bawah sebagai acuan ya. Jadi di sini D berarti adalah A D kuadrat. Kalau yang di sini berarti adalah A1, A2, A3 kalikan dengan D-nya masing-masing. Ya. Nampak di sini bahwasanya
I0 plus AD kuadrat, ya, jadi I0 plus AD kuadrat, yaitu 55296, itu akan sama dengan kita mencari I0 masing-masing luasan, ya, kemudian ditambah dengan jumlah dari A masing-masing luasan kalikan jarak kuadrat masing-masing luasan. Ya. Jadi 55296 sama dengan 55296, baik kita langsung dari satu luasan utuh maupun beberapa luasan gabungan. Ya. Kemudian di sini selanjutnya I0, ya, I0 ini bisa dicari dari jumlah I, berarti adalah ini 55296 dikurangi dengan AD kuadrat, dikurangi dengan 41472. Ya, jadi 13824 sama dengan 55296 dikurangi dengan 41472. Ya, jadi bisa seperti itu. Kemudian saya coba buat dengan acuan yang berbeda, yang ini dari kiri bawah. Ya, jadi ini perhitungannya. Ya, saya hitung semuanya. Kemudian ini tabelnya. Ternyata ya di sini bahwa nilai 70272 ya itu dikurangi dengan 56448 akan sama dengan 13824. Ya, jadi sama. Kemudian bagaimana kalau langsung saya lempar ke pusat luasan gabungan? Ya, kita lihat di sini. Ini adalah acuannya langsung kita tentukan di pusat luasan gabungan. Ya, ini tabelnya. Nah, jadi ternyata di sini I0 di sini akan sama dengan nilai di sini. Ya, karena memang langsung dilempar. Jadi AD kuadratnya adalah 0. Ya. Jadi 13.824 ya, sama dengan 13.824.